Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelino Leonardo Nenggolan dengan NIM akhir 38 dari kelompok 9. Jadi teman-teman, saya sudah membantu pemulung. Saya juga mendapatkan refleksi, yaitu bagaimana kehidupan sosial itu memiliki kesenjangan di sekitar kita ini. Seperti pemulung, mungkin kita masih diberikan rahmat Tuhan sehingga kita bisa hidup dengan lancar, makan dengan cukup, dan bisa mendapatkan pendidikan dengan baik. Jadi ketika saya membantu pemulung tersebut, saya juga membantu dia untuk memulung. Saya melihat betapa bekerja kerasnya dia dalam memulung. Dan juga kita tahu, mungkin kita juga, sebagian dari kita juga tahu bahwa hasil pulung itu berupa barang bekas, itu harganya tidak terlalu tinggi, dan juga mungkin butuh beberapa banyak waktu untuk mendapatkan banyak hasil barang-barang bekas, dan juga perlu menjelajahi hampir setengah kota itu untuk mencari tong-tong sampah. Dan juga kita tahu bahwa dengan begitu dia kekurangan waktu untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya, dan juga mungkin kesulitan membiayai anak-anaknya kuliah. Jadi saya mendapatkan motivasi, berhubung saya diberikan rahmat Tuhan yang berlimpah, saya bisa berpendidikan dengan baik tanpa memikirkan biaya, dan juga saya bisa makan dengan cukup. Jadi saya termotivasi untuk kedepannya saya harus lebih banyak membantu orang yang kesusahan,
membantu jasa baik material, karena itu bisa menjadi perwujudan kasih Kristus di tengah-tengah kita. Salam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Penunggal Nababan dengan NIM akhir 11 dari kelompok 9. Dan setelah kegiatan yang telah kami lakukan bersama teman-teman kelompok 9, saya mendapatkan sebuah refleksi dan manfaat. Refleksi yang saya dapatkan yaitu saya tahu bahwa banyak orang di luar sana tidak memiliki banyak keterbatasan ekonomi, ada yang sangat kurang maupun yang sederhana. Dari situ saya belajar untuk bisa mengetahui dan untuk bersyukur dengan apa yang saya miliki saat ini. Mungkin orang-orang di luar sana tidak memiliki apa yang saya miliki saat ini. Jadi saya harus bisa bersyukur dengan apa yang telah ada dan tidak bersungut-sungut dengan kekurangan yang saya punya. Kemudian manfaat yang bisa saya dapat yaitu saya bisa menuangkan kasih Kristus kepada masyarakat bersama dengan teman-teman kelompok 9, karena kita bisa menuangkan kasih Kristus ke tengah masyarakat sendiri melalui proyek sosial ini. Kiranya dengan proyek ini kita bisa menuangkan kasih Kristus di tengah masyarakat sekitar ini. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gening Golan dengan NIM 25191042 dari kelompok 9. Refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan pelayanan masyarakat yaitu membantu pengemis dan juga memberikan bantuan sembako adalah saya menjadi lebih bersyukur karena masih mendapatkan akses pendidikan, dikarenakan seperti yang diceritakan oleh bapak pengemis tersebut, dia tidak bersekolah sama sekali sehingga bahkan dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dan hanya mengetahui bahasa daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting untuk menghindari kesenjangan sosial. Seperti apa bapak tersebut yang hidupnya berkesusahan dikarenakan dia tidak mendapatkan akses untuk pendidikan dari dia kecil sampai dia dewasa. Itu membuat saya lebih bersyukur karena saya masih mendapatkan akses pendidikan dan juga masih bisa berkuliah pada saat hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, perkenalkan, nama saya Gerardo Titardana Lisyadari dengan NIM 251910901031 dari kelompok 9. Di sini saya akan memberikan refleksi singkat beserta manfaat yang saya dapatkan setelah melakukan kegiatan proyek sosial bersama kelompok 9 yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Kegiatan beberapa hari yang lalu memberikan pengalaman yang sangat mendalam bagi diri saya. Berinteraksi dengan salah seorang pemulung membuat saya melihat realitas kehidupan yang jarang saya lihat sebelumnya. Beliau menjalani hidup dengan penuh ketekunan, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan dan tantangan hidup yang berat. Sikap ramah yang beliau tunjukkan juga mengajarkan saya untuk menghargai hal-hal sederhana yang sering saya abaikan dalam kehidupan. Melalui pengalaman ini, saya merasa wawasan sosial saya menjadi lebih terbuka. Saya menjadi lebih paham bahwa setiap orang memiliki tantangan, perjuangan, dan latar belakang yang berbeda-beda. Dan tidak satupun dari mereka pantas untuk dipandang sebelah mata. Dari kegiatan ini juga saya mendapatkan beberapa manfaat bagi diri saya. Saya belajar untuk lebih peka dengan kondisi sekitar saya dan juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi saya dengan orang yang sangat berbeda latar belakang dengan diri saya. Pengalaman ini juga menumbuhkan rasa rendah hati dan juga rasa syukur yang mendalam bagi diri saya. Kegiatan kemarin bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang mendapatkan pelajaran yang jarang saya dapatkan di tempat lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roni Kennedy Simbolon dengan NIM 2515 1070 1020 dari Fakultas Pertanian kelompok 9. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa manfaat yang kami lakukan dengan memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, yaitu pemulung, dan kami sedikit membantu, yaitu bahwasanya kita manusia masih banyak mengalami kesusahan finansial, tapi kita tidak tahu bahwa kesusahan tersebut bukan berarti
mereka tidak mampu. Tetapi pada saat ini mereka memang sangat membutuhkan hal tersebut supaya dapat membantu dengan keluarga, dan kita diajarkan supaya tetap selalu bersyukur atas apa yang kita kehendaki, karena di luar sana masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Jadi bersyukurlah apa yang kita dapat dari hari ini, dari apa yang kita lakukan hari ini, dan sebaiknya kita harus melakukannya dengan tulus dan hati yang baik. Dan tujuan kami melakukannya yaitu untuk membantu pemulung, salah satu pemulung yang ada di daerah Universitas Jember, supaya dia berhak, supaya dia merasakan atas apa yang kami berikan tersebut bisa berguna baginya dan untuk keluarganya. Kemudian manfaat dari kegiatan tersebut yaitu mengajak kita untuk selalu melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena saudara-saudara kita di luar sana masih banyak yang lebih susah dari kita. Jadi apapun kondisi kita sekarang, apapun kekurangan kita sekarang, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan dan aktivitas kita, agar Tuhan memperlancar semua kegiatan kita lakukan, tetapi harus sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih. Shalom semuanya, halo. Perkenalkan, nama saya Max Drian Yilgira Remo, bisa dipanggil Drian, dengan NIM 2519 1090 1048. Saya dari kelas PAK 03 dari kelompok 9. Kali ini saya akan menceritakan sedikit hasil kegiatan yang telah saya bersama-sama dengan teman-teman saya dari kelompok 9 lakukan kemarin. Baik, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi kami. Saya akan menceritakan sedikit sebuah cerita yang membuat saya tersentuh. Kemarin saya bersama-sama dengan teman-teman saya membagikan sedikit apa yang kita punya bagi orang yang membutuhkan di sekitar kita. Puji Tuhan, kemarin kami menemukan seorang bapak yang dimana umurnya mau dibilang sudah cukup berumur, tetapi bapak tersebut masih berjuang untuk menafkahi keluarganya. Kemarin ketika kami berbelanja untuk membagikan sembako, tiba-tiba saya melihat keluar ada seorang bapak yang berdiri di depan toko yang dimana kami berbelanja di situ. Dan entah kenapa tiba-tiba saya langsung berbisik kepada teman-teman saya bahwa coba kalian lihat, ada seorang bapak di depan. Dan di situ saya langsung berubah pikiran, saya langsung beritahu mereka bagaimana jika kita samperin aja bapaknya dan kita bertanya-tanya dan kita memberikan sedikit sembako. Dan puji Tuhan, teman-teman saya tergerak hati. Sebenarnya itu tujuannya kita tuh kepada orang lain, tetapi saya percaya itu adalah rezeki bapaknya. Dan setelah itu, setelah kami dari kasir, kami langsung keluar dan bertanya-tanya sedikit basa-basi bersama bapaknya. Dan ya, yang kita tahu bapak tersebut mempunyai keterbelakangan. Teman-teman, bapak itu juga mempunyai keluarga dan seorang anak yang masih bersekolah. Kemarin kami bertanya-tanya, tetapi ya bapaknya juga mempunyai sedikit bahasa yang kurang kami mengerti, tetapi kami berusaha agar bisa mengerti apa yang disampaikan oleh bapaknya. Puji Tuhan, semuanya berjalan lancar. Dan kemarin kami melakukan bapaknya untuk membantu pekerjaannya, yaitu mencari barang bekas seperti botol dan beberapa barang lainnya. Setelah kami melakukan hal tersebut, kami memberikan sedikit rezeki bagi bapaknya dan
Ya kami nggak sempat langsung antar buat balik ke rumahnya, tetapi kami percaya Tuhan selalu menolong bapaknya di dalam perjalanannya pulang. Nah, dan teman-teman, di malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit apa yang saya rasakan kemarin, bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Teman-teman jangan berpikir memberikan itu harus menunggu berkat yang banyak, tetapi memberikan itu tidak membutuhkan apa yang kita punya berlebihan. Ya memang berlebihan, tapi kita harus juga memberikan apa yang ada pada kita, tidak tunggu berkat yang banyak baru kita harus memberikan. Mungkin entah itu pakaian, entah itu makanan. Jika teman-teman berkelebihan, silakan membagikan. Teman-teman, kita sebagai kaum anak muda, dari bapak tersebut kami harus belajar seberapa pekerjaanmu, seberapa bagus pekerjaanmu, seberapa buruk pekerjaanmu, kalian harus tetap bersyukur dengan apa yang kalian jalani. Jangan pernah terbebani dengan apa yang kalian jalani, tetapi harus bersyukur kepada Tuhan. Pasti Tuhan bantu kalian di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kalian. Sebenarnya manfaat yang kami dapat dari Bapak itu sebenarnya banyak, tapi saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu, tetapi saya akan menyebutkan beberapa saja. Manfaat yang kami dapat dari hasil kemarin, bahwa Tuhan itu baik, berkat Tuhan itu luar biasa, Tuhan tak pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepadanya, dan Tuhan selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Saya mungkin cuma bisa menjelaskannya lewat kata-kata seperti itu. Nanti pasti teman-teman mengerti apa yang saya bicarakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tetapi mengingat waktunya sudah semakin sedikit, kiranya Tuhan selalu menolong orang-orang yang percaya kepadanya dan selalu memberkati orang-orang yang masih percaya kepada dirinya sendiri. Tuhan memberkati kita dengan pembahasan kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kalian. Dadah, shalom.